Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita bagi kita semua. Dan pada persekutuan kita pada saat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan perkataan firman Tuhan yang kita baca dan kita akan menghayatinya. Karena itu mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami masih ada dalam kesehatan dan segala kebaikan yang boleh kami nikmati. Kami juga percaya sekalipun saat ini kami ada di dalam kelemahan-kelemahan tubuh kami, tetapi Tuhan menguatkan kami dan memampukan kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Bapa, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami juga senantiasa melihat terang kasih dan kemuliaan-Mu yang senantiasa terjadi atas kehidupan kami, dan kami terus beriman dalam keseharian kami. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini di dalam Alkitab yaitu melalui Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-40 yang mengatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak
dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama merenungkan tentang tanda cinta Sang Roti Hidup, dan bagaimana kita memaknai akan tema ini di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kita bersama-sama senantiasa mengucap syukur karena hingga saat ini di tengah berbagai kondisi atau situasi kehidupan kita manusia di bumi ini, begitu banyak peristiwa yang selalu dikatakan membawa keburukan bagi kita. Kita merasakan suatu kemalangan. Kita mengalami sakit, berbagai penyakit yang tidak putus-putusnya kita alami dan semakin melemahkan tubuh jasmani kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan demikian bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tentu tetap memiliki hati yang percaya, keyakinan yang terus-menerus kepada Yesus Kristus. Karena Dia telah datang bagi kita, melepaskan kita dalam kehidupan dunia ini yang begitu banyak persoalan, begitu banyak dosa manusia, sehingga dengan demikian bahwa di tengah-tengah berbagai keadaan hidup kita ini, kita tetap tahu Tuhan menjaga dan memelihara kita. Karena itu melalui Injil Yohanes, bacaan kita pada saat ini, banyak orang yang masih mempertanyakan tentang Yesus Kristus. Semua yang telah Yesus lakukan di dalam kisah yang disampaikan, ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada tindakan dan perbuatan Yesus yang dimana mau menyampaikan tentang kebenaran sorgawi. Yesus datang dan menyampaikan
kehidupan surgawi di tengah-tengah dunia ini. Namun, orang-orang yang datang kepada Yesus, mereka yang melihat Yesus, mereka hanya memandang Yesus sebagai orang yang seakan-akan mampu menyatakan suatu hal yang spektakuler. Dia hanya dianggap sebagai manusia yang memiliki sebuah kekuatan, dan kekuatan itu bukan dari sorga. Apa yang dilakukan Yesus, mereka hanya melihat dalam keberadaan keduniawian, sehingga mereka tidak melihat bahwa Yesus datang dan menyampaikan apa yang benar dari Allah, dan apa yang ingin Allah lakukan di dalam Yesus Kristus untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam kisah Yohanes ini bagi kita, di mana orang banyak hanya berbondong-bondong melihat Yesus, tapi mereka tidak memahami pekerjaan dan tindakan Yesus itu adalah kehendak Allah Bapa Surgawi. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam bacaan kita ini dikatakan, tanda apakah yang engkau perbuat? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu. Di sini memperlihatkan orang banyak itu yang selalu mau untuk berjumpa dan mencari Yesus, tapi mereka tidak percaya. Mereka masih mempertanyakan bahwa semua tindakan Yesus sebagai pekerjaan dari sorga. Sebab itu, maka dengan demikian bahwa mereka meminta tanda kepada Yesus dan mereka mau percaya. Kemudian juga bahwa mereka ingin supaya memperoleh apa yang Yesus sampaikan kepada mereka tentang roti. Oleh karena itu dikatakan, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Di sini mereka hanya memikirkan, lagi-lagi hanya memikirkan. Roti adalah sesuatu yang dimakan dan mengenyangkan. Dan secara jasmani, dari roti itu, orang tidak akan kelaparan. Dan roti juga akan memberikan rasa tenang. Orang akan merasa kenyang, sehingga dia juga akan mengalami ketentraman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini adalah
persoalan, masalah yang dijawab oleh Yesus. Dan ketika kita memahami setiap perkataan Yesus untuk menjawab mereka, untuk berbicara kepada mereka, bahwa Yesus mengatakan pada ayatnya yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, bahwa roti hidup adalah kehidupan yang diberikan oleh Yesus bagi semua orang yang datang kepadanya. Orang yang datang kepadanya tentu percaya bahwa Yesus datang dari surga dan melakukan kehendak Bapanya untuk memberikan kehidupan bagi semua orang dan juga bagi keberadaan dunia ini. Oleh karena itu dikatakan bahwa siapa yang datang kepada Yesus, mereka tidak akan lapar lagi. Yesus hendak menyampaikan bahwa orang yang percaya kepadanya, mereka ada di dalam pemeliharaan hidup sorgawi. Mereka ada di bumi ini, tetapi ketika percaya dan yakin Yesus Kristus hadir untuk memberikan kehidupan, maka dengan demikian yang dikatakan dengan rasa lapar adalah di mana orang tidak akan kekurangan. Kekurangan itu tidak hanya berkaitan tentang suatu pengadaan hidup secara materi, tetapi rasa hidup tetap ada di dalam sukacita. Tetap hidup dengan ada dalam kesenangan. Orang datang kepada Tuhan, ia juga akan dipenuhi dengan sukacita surgawi, yaitu apa? Bahwa di mana mereka tetap ada, dirasakan hidup itu tetap nyaman, tetap gembira. Bapak Ibu, juga dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di sini Tuhan memenuhi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya dengan segala sesuatu yang diinginkan untuk kehidupannya, dan dia akan dipuaskan. Ini mau menyatakan bahwa dia benar-benar sebagai Allah yang hadir dalam kehidupan manusia. Demikian juga bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa dia datang melakukan kehendak Bapanya, sehingga dengan demikian tidak ada seorang pun yang akan dibuang ketika mereka mau datang, yaitu percaya kepadanya. Mereka juga tidak akan ada di dalam suatu kehidupan yang terlepas dari kasih Yesus Kristus. Sehingga di situ dikatakan
jangan ada yang hilang. Yesus tidak menginginkan di tengah-tengah kehidupan manusia ini bahwa ada yang hilang, dalam pengertian kehilangan kehidupan, keselamatan, kasih dan karunia Yesus Kristus. Sehingga di situ disampaikan bahwa mereka yang datang dan percaya kepadanya, disampaikan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dia mengulang lagi bahwa siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini sangat memberikan suatu penguatan diri bagi kita dalam setiap apapun yang kita alami di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ketika itu kita rasakan secara keadaan kita yang seringkali juga mungkin kita ada di dalam rasa lapar kita ada di dalam rasa haus. Tentu saja tidak selalu kita kaitkan rasa lapar dan rasa haus kita ini dengan kehidupan materi dunia ini. Sehingga pada akhirnya begitu banyak orang berlomba-lomba untuk kehidupan yang mengadakan segala sesuatunya supaya dia tidak lapar, supaya dia tidak haus. Kemudian melakukan berbagai tindakan-tindakan, sikap-sikap hidup yang semuanya bisa mencerminkan bahwa orang tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita hanya mengejar kehidupan kita untuk kepuasan secara jasmania saja, dan kita tidak sungguh-sungguh mengisi kehidupan kita bahwa ada kehidupan yang kekal. Kalau kita hanya memenuhi hidup kita ini dengan kepuasan-kepuasan dunia, maka dapat dikatakan bahwa itu tidak akan membuat kita untuk hidup lebih panjang di dunia ini. Sebab kita akan terus ada dalam rasa lapar, rasa haus. Tapi kita akan ada dalam keadaan kehidupan kita hingga saat ini. Kita percaya kalau kita terus-menerus datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita selalu meyakini bahwa kalau kita hidup ini terus selalu datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghilangkan rasa haus atau dahaga kita, rasa lapar kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari melalui firman Tuhan bahwa kita percaya Dia sudah memberikan banyak tanda kepada kita, di mana untuk menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, memenuhi segala sesuatu di tengah-tengah segala apapun yang kita alami. Dia anugerahkan semua yang kita inginkan untuk kehidupan kita. Tentu selalu dan senantiasa datang dan percaya kepadanya. Yakin
bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.